Masih diekspos lebih dekat, lebih santai ya, Disnatalis Universitas Pekalongan yang ke-33. Banyak cerita, banyak pengalaman juga ya Pak ya, dan banyak kenangan pastinya. Oke, dan tadi kita sudah membahas mengenai perkembangan begitu ya, jumlah mahasiswa. Kalau kita sudah membicarakan jumlah mahasiswa, ini pastinya tidak terlepas dari yang namanya tenaga pendidik atau dosen. Ini kalau dari kualifikasi dosennya sendiri bagaimana Pak di Universitas Pekalongan? Jadi sambil kita setback dulu, saya akan menyampaikan ada 4 fase ya. 4 fase. 4 dasawarsa ya. Yang pertama itu tahun 82 sampai 92. Ini masa perjuangan yang luar biasa. Karena kita melawan mitos tadi yang katanya perguruan tinggi akan runtuh gitu ya. Tapi kita membuktikan mampu eksis. Dan pada saat itu juga menjadi guyon-guyonan masyarakat juga. Unikal itu apa? Untuk sekali loji. Karena memang dekat kali loji kan. Ya. Ini fase yang pertama memang perjuangan keras, cari mahasiswa juga amat sulit. Kemudian fase kedua tahun 93 sampai 2003. Ini merupakan fase yang mulai ada pertumbuhan. Tetapi yang paling fenomenal itu adalah pada saat krisis ekonomi yang tadi saya sampaikan. 98 itu terjadi loncatan 300% dari jumlah sebelumnya penerimaan mahasiswa baru, 300% lebih pada saat itu. Nah itu menjadi titik awal. Nah baru ada kemampuan tahun 2003 sampai 2013. Nah ini fase yang sangat luar biasa berkaitan dengan kualifikasi dosen. Awalnya sampai tahun 2008 itu jumlah dosen kita itu baru 67 dosen. 67 saja. 67 dengan PNS-nya ada 13 pada waktu itu. PNS-nya 13. Nah, tahun 98 kita mulai meningkat dan sampai sekarang jumlah mahasiswa sudah berlipat. Jadi sekarang sudah 150 dosen. Jumlah dosen dengan kualifikasi semua udah S2 dan segera juga akan kita bangun S3-nya. Nah, dalam fase yang ketiga ini fase yang sangat luar biasa sampai tahun 2013 ini banyak pertumbuhan yang kita lakukan, sarana prasarana, kemudian jumlah dosen, kualifikasi dosen, studi dosen kita biayai semua dan alhamdulillah bisa. Nah, fase yang sekarang ini 2014 sampai 2024. Nah, ini fase penting bagi kita. Ini harapan kita. Dari mulai sekarang kita sudah siapkan dosen-dosen untuk studi lanjut S3. Ya, tahun 2024 nanti kita sudah memiliki 60% dosen bergelar doktor. Nah itu dia. Nah ini sudah masuk ke Wits University. Jadi kita akan merancang Unikal ini harus mendunia. Ya, dan saya sudah beberapa kali menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Australia, Tasmania, dan insya Allah sebentar lagi saya juga akan berangkat ke Tiongkok untuk menjalin kerjasama dengan Universitas di Tiongkok juga. Jadi ini sudah mulai kita rintis ke Wits University. Ini ya harapan kita di tahun 2024 nanti, baru nanti fase berikutnya di tahun sampai ke tahun 35. Sudah direncanakan pemirsa ya. Itu nanti akan bersamaan dengan 1 abad Indonesia. Itu ya tahun 45 yang disebut generasi emas. Insya Allah Unikal akan berkontribusi sangat baik terhadap hal itu. Mungkin di sini bisa dijelaskan juga mengenai visi dan misi dari Unikal sendiri, Bapak Suryan. Visinya memang membentuk manusia yang berakhlak mulia, dan itu sejalan dengan cita-cita para pendiri yang berbasis Pancasila ya. Jadi itu pedomannya dalam melakukan Tridharma. Pendidikannya juga harus diarahkan membentuk akhlak yang baik dan mengamalkannya juga dengan baik, ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian penelitian pun juga diarahkan hal-hal yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, penelitian dan pengabdian ini adalah 2 hal yang harus sinkron. Pengabdian itu berbasis penelitian gitu. Nah ini akan terus kita dorong dan kita sudah menjalin kerjasama dengan Pak Wali ya, untuk melakukan pengabdian masyarakat di wilayah Kecamatan Selatan dan Kecamatan Utara. Saat ini sedang berlangsung juga. Jadi bagaimana kita mempunyai kontribusi terhadap
pertumbuhan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Ini bagaimana kita mempunyai kontribusi. Oke, seperti itu. Sebelum melanjutkan perbincangan, saya akan mengajak minum teh dulu ya Pak. Mari bersama saya. Ini dijamin nanti. Iya. Wah, seger sekali. Seger, sore-sore minum teh ya Pak ya. Iya, tadi sudah dijelaskan mengenai kualifikasi dosen, dan sekarang ini Universitas Pekalongan juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa negara ya, untuk bisa terus meningkatkan kualitas Kota Pekalongan, tidak hanya nanti namanya bergaung di tingkat lokal, nasional, tapi juga di tingkat internasional. Ini tadi untuk mungkin tenaga pengajar sudah, kalau sarana prasarana Pak, ini bagaimana Bapak Sakowi? Ya. Sarana prasarana Unikal alhamdulillah berkembang cukup pesat ya. Seiring pesatnya perkembangan penerimaan mahasiswa dan pengembangan program studi ya, sarana prasarana kalau dilihat dari penyediaan tanah atau jumlah tanah yang tersedia untuk kampus itu hampir mencapai 10 hektar ya. 10 hektar. 10 hektar itu 2 hektar 2,2 itu ada di Jalan Sriwijaya ya, dan sekitarnya ya. Kemudian 7,5 itu ada di Slamaran ya. Itu adalah semua disediakan nanti untuk kampus ya, baik itu sifatnya untuk membangun gedung perkuliahan dan prasarana lainnya, dan juga untuk lab ya, karena kita punya laboratorium perikanan ya, punya fakultas perikanan ya, kita juga membutuhkan lahan untuk lab lapangan perikanan dan juga pertanian. Untuk gedungnya kita existing, kita punya gedung A, B, C, D, E yang ditambah dengan lab yang ada di Slamaran itu sekitar 13.000 ya, luasannya itu 13.000, dan masih akan membangun lagi di Jalan Sriwijaya ini gedung berlantai 7 ya, gedung F ya. Dan gedung-gedung itu semua digunakan untuk fasilitas memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar, perpustakaan, laboratorium ya, semuanya ada di situ ya. Sehingga alhamdulillah sekarang kalau melihat Universitas Pekalongan di kampusnya Jalan Sriwijaya ini luar biasa ramai ya, dan penuh bergairah gitu ya. Dengan gedung-gedung yang baru, mahasiswa yang banyak ya, kemudian juga fasilitas ibadah, masjid, lalu tempat-tempat untuk sinau ya, yang disebut oleh Pak Rektor ini Balai Sinau itu dibangun di mana-mana gitu ya, di sekitar kampus ini. Dan perlu ditambahkan bahwa perjalanan pembangunan gedung itu juga sejalan dengan perencanaan penambahan program studi. Jadi ini sedang disiapkan, sudah maju ke Dikti, Fakultas Psikologi ya, kita akan buka, kemudian D4 Teknik Konstruksi. Dan juga akan menambah beberapa program studi sebagai lanjutan dari program studi D3 yang ada di Unikal. Nah itu dia, ada penambahan lagi begitu ya. Hingga saat ini juga Universitas Pekalongan terus membantu pemerintah ya untuk bisa meningkatkan potensi daerah seperti adanya perikanan, kemudian batik, begitu ya Pak ya. Sehingga angka partisipasi ke pendidikan tinggi ini di Pekalongan ini cukup baik dengan lahirnya beberapa perguruan tinggi yang ada di Pekalongan ini. Jadi kita juga sangat berterima kasih fasilitasi dari pemerintah daerah, Batang, Malang, sampai Pekalongan dan Kota Pekalongan terutama sebagai tempat lahirnya Unikal. Yang sering saya sebut Unikal itu adalah anak kandung pertama daripada Pekalongan. Nah itu dia, karena rektornya ya Pak ya dulu. Ketua yayasan. Ketua yayasan ya maksudnya ya. Di samping memang
perguruan tinggi yang ada tadi disebut Untak sebagainya kan dari luar. Unikal ini yang pertama sebagai anak kandungnya. Anak kandungnya, oke, seperti itu. Kalau berbicara mengenai kualitas pendidikan sendiri di Unikal seperti apa ini, Bapak Suryani? Mengukur tingkat kualitas itu ada banyak parameternya kan tentunya. Kalau kita mau mengukur dari di mana kiprah alumni kami, maka kita bisa menyebut yang bergerak di bidang pemerintahan cukup banyak sekali. Dan kalau kita bicara bidang bisnis, ya contoh Mas Sutrisno Bahir misalnya, dan ada Mas Huda yang juga bergerak di bidang eksportir dan sebagainya. Jadi banyaklah yang di legislatif, apalagi di partai politik itu Bupati Batang dulu yang Bintoro juga alumni Unika, Ketua DPR Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan itu semua adalah alumni. Oke, seperti itu. Dan harapan ke depan nih Pak, atau program ke depan nanti untuk terus memajukan Unikal ini kira-kira seperti apa tuh? Ya memang butuh perencanaan yang matang. Tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana kita nanti menyongsong Indonesia Emas, generasi Indonesia Emas tahun 45 itu. Dan itu harus kita ikuti setiap tahap-tahap perkembangan, apalagi ini akan memasuki masyarakat ekonomi Asia ya tahun 2015. ASEAN Economic Community ya. Ini kita harus juga sikapi di proses pembelajarannya juga harus sudah mengarah ke sana. Jangan sampai alumni-alumni kita nanti tersisih. Ini yang menjadi tugas kita paling berat. Nah itu dia, memang butuh persiapan ya Pak ya untuk ASEAN Economic Community pada tahun 2015 nanti. Untuk Bapak Sahowi sendiri, kira-kira harapan ke depan seperti apa? Terutama salah satu pendiri Unikal juga ya Pak ya? Yayasan sangat berkomitmen untuk menjadikan Unikal ini unggul ke depan. Karena itu seluruh potensi untuk pengembangan Unikal ini dicurahkan oleh yayasan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana dan juga memberikan pacuan untuk meningkatkan strata pendidikan bagi dosen-dosennya. Karena sebetulnya isi daripada universitas itu intinya yang bisa menggerakkan dan juga bisa meningkatkan kualitas adalah orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu terutama dosen-dosennya. Karena itu dosen-dosen Unikal ini dipacu, ya kita mendukung kepada Pak Rektor untuk bagaimana dosen-dosen itu studi lanjut S3 dalam negeri, luar negeri, ya, dan ini cukup banyak yang kita biayai untuk mereka melakukan studi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke, seperti itu. Amin. Dan semoga di Desnatalis Unikal yang ke-33 ini Unikal bisa terus maju, berkembang. Amin. Tambah banyak nih Pak gedungnya ya, fakultasnya juga bertambah, begitu prodinya semakin bertambah. Dukungan masyarakat. Nah itu dia, perlu sinergi ya, tidak hanya mungkin dari Universitas Pekalongan saja, juga ada sinergi antara masyarakat, kemudian pemerintah juga ya, untuk bisa terus mendukung. Terima kasih Bapak Suryani telah hadir di Studio 1 Batik TV. Terima kasih juga Bapak Sahowi. Mudah-mudahan kita semua terus maju. Amin, begitu ya. Usai sudah pemirsa kebersamaan kita dalam program Expose, lebih dekat lebih santai. Semoga program ini bisa memberikan wawasan atau pengetahuan kepada Anda, terutama mengenai Universitas Pekalongan. Jadi mungkin sebagian ada yang belum tahu, sekarang menjadi tahu, begitu ya Pak ya, terutama dari latar belakang adanya Unikal, kemudian sampai sekarang sudah berdiri dengan banyak program studi seperti itu. Baik pemirsa, akhirnya saya Heni Maya harus pamit undur diri dari program Expose, lebih dekat lebih santai. Sampai jumpa dalam program Expose berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.